Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengangkat sebuah masalah yang mungkin selama ini terlepas dari pandangan kita, yaitu mas'alatu uluwillah, masalah yang termasuk di dalam bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terlepas dari pandangan kita, yaitu sifat ulu atau tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara tentang sifat ulu bagi Allah, maka pembahasan kita adalah mengenai tauhid asma was sifat, yang mana di dalam Islam itu ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, tauhid kita kepada Allah ini tidak sempurna sampai kita ini menyempurnakan ketiga macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang terakhir adalah tauhid asma was sifat. Nah, di antara bentuk tauhid asma was sifat, yaitu mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, adalah kita mengimani apa-apa yang datang dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW di antara nama-nama dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sifat tersebut adalah sifatul ulu atau sifat tinggi. Dan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini ditetapkan berdasarkan ayat Al-Quran yang banyak sekali di dalamnya terdapat sifat-sifat ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal aliyyul azim, umpamanya. Dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Dan bahkan tidak hanya yang menyebutkan kata ulu atau tinggi, tetapi semua ayat-ayat yang memberikan makna kepada sifat ulu atau tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala masuk di dalamnya. Salah satu contohnya adalah ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah, karena Allah itu terkadang dipanggil dengan nama Allah dan terkadang dipanggil juga dengan nama Ar-Rahman. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan kita semua tahu bahwa arsy Allah Subhanahu wa ta'ala itu terletak di langit. Maka ketika Allah beristiwa di atas arsy, ayat ini menunjukkan bahwa Allah berada di tempat yang tinggi atau memiliki sifat ulu, berada di tempat yang tinggi. Masih banyak lagi seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surat An-Nahl ayat 50. Allah menceritakan tentang malaikat, bahwa para malaikat itu di antara sifat mereka yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka di atas mereka. Dan kata
Rob mereka di atas mereka, kita semua tahu malaikat adalah merupakan makhluk yang menghuni langit. Para malaikat adalah makhluk yang menghuni langit. Dan ketika malaikat mengatakan di dalam perkataannya bahwa Allah menceritakan tentang perkataan malaikat, yang mana malaikat ini takut kepada Robnya yang di atas mereka, menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Kemudian juga terkait dengan perkataan yang baik seperti zikir, tasbih, bahkan bacaan Al-Quran yang kita baca, ini akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat ke-10, Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat yang baik itu yas'adu. Yas'adu itu dari sa'ada, yas'adu maknanya menanjak atau naik. Kalau naik itu dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Dengan demikian kita tahu bahwa kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan oleh manusia di saat mereka berzikir, di saat mereka menyebut nama Allah, ya, terutama di bulan Ramadan ini, semuanya akan dilaporkan kepada Allah dan kalimat itu akan naik dari bawah ke atas. Kepada siapa? Kepada Allah, menunjukkan bahwa tempat Allah ada di mana? Di langit. Menunjukkan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Demikian pula amal salih diangkat. Kalau diangkat pasti ke atas. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain, seperti firman Allah Ta'ala kepada Isa bin Maryam, yang mana Nabi Isa alaihi salam itu diangkat oleh Allah. Allah sendiri mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuh, bahwa mereka orang-orang Yahudi itu tidak berhasil membunuh, tidak pula menyalib Nabi Isa, akan tetapi bal rafa'ahu Allahu ilaih, akan tetapi Allah mengangkatnya. Kepada siapa? Kepada Allah, ilaihi. Ketika Allah mengangkatnya kepadanya, kepada Allah, yang namanya mengangkat kepadanya menunjukkan berarti Allah berada di atas langit, ya. Kemudian juga kalau di dalam hadis Nabi SAW banyak sekali, termasuk diantaranya karena kita baru saja membahas tentang diangkatnya Nabi Isa, bahwa nanti Nabi Isa akan diturunkan lagi ke bumi ini menyelesaikan umurnya. Karena Nabi Isa belum selesai umurnya, ya, di akhir zaman Nabi Isa akan turun di Manaratul Baydha, menara berwarna putih, di daerah Syam, kalau kita mungkin daerah Syria, ya. Dan turunnya Nabi Isa alaihissalam ini dari mana kalau turun? Dari langit. Nabi Isa akan berpegangan kepada sayap malaikat, kemudian turun ke muka bumi ini. Dan ini menunjukkan bahwasannya Nabi Isa turun dari sisi Allah, yang mana Allah berada di atas langit. Semua ayat-ayat, termasuk juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak terhingga, ya, ini menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah berada di atas langit. Nah, kemudian kenapa pentingnya kita mempelajari, menetapkan bahwa Allah itu berada di atas langit? Karena di dalam akidah ini atau di dalam pemahaman di mana keberadaan Allah, sesungguhnya ada beberapa pemahaman. Ada di antara golongan manusia yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada di mana-mana. Saya ulang, tidak ada di mana-mana.
Ini bahasa mudahnya. Sebenarnya mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di atas, Allah itu tidak ada di bawah, Allah itu tidak ada di depan, Allah itu tidak ada di belakang, Allah itu tidak ada di barat, Allah itu tidak ada di timur, Allah itu tidak ada di utara, dan tidak ada di selatan. Lalu di mana Allah? Maka perkataan ini adalah perkataan yang batil. Karena mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka ucapkan itu ternyata telah menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menetapkan untuk dirinya bahwa dirinya berada di atas langit. Dan tadi panjenengan sudah mendengar sendiri ayat-ayat, belum hadis-hadis dari Nabi SAW, sana juga banyak, ya. Salah satu contohnya Nabi SAW mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian beriman denganku, mempercayaiku, sedangkan aku itu adalah amin, orang yang dipercaya, man fis sama, zat yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berada di atas langit. Maka perkataan orang yang mengatakan Allah itu tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di utara, tidak ada di selatan, tidak ada di barat, tidak ada di timur, telah mengkufuri firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pendapat lain yang berseberangan dengan pendapat ini. Mereka mengatakan bahwasannya Allah itu ada di mana-mana. Dan ini mungkin pemahaman kita sebelumnya. Karena menurut kita maksud Allah ada di mana-mana itu artinya seperti yang nanti akan saya sebutkan. Ya, yaitu Allah berada di mana-mana ilmunya. Adapun zatnya wallahu a'lam. Mungkin dulu kita pemahaman kita seperti itu. Pendapat mereka ketika mereka mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, ini adalah disebabkan karena mereka tidak mau menetapkan, dalam bahasa istilahnya adalah jism, ya, tubuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka ini menggunakan akal mereka di dalam akidah meyakini atau akidah menetapkan akidah mereka. Mereka mengatakan kalau kita menetapkan bahwa Allah ada di sebuah tempat, berarti Allah memiliki jism, memiliki tubuh. Dan itu tidak mungkin bagi Allah karena tubuh itu adalah sifat makhluknya. Ini menurut pendapat mereka. Sehingga Allah tidak boleh berada di sebuah tempat. Termasuk tidak terkecuali di sini di langit. Ucapan mereka ini pun ternyata masih mengkufuri firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita bacakan. Demikian pula hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali kita sam'an, kita mendengar, wa ta'atan, dan kita mentaati. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya bahwa dirinya berada di atas arsy, maka kita tetapkan bahwa Allah berada di atas arsy. Ketika Allah menetapkan bahwa dirinya berada di atas, yang mana atas itu adalah sebuah tempat, maka kita tetapkan bahwa Allah berada di atas. Dan atas itu adalah sebuah tempat. Dan tidak ada adillah yang menunjukkan bahwa kita dilarang untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak boleh berada di sebuah tempat. Nyatanya adillah justru menunjukkan bahwa Allah berada di sebuah tempat. Bahkan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas langit adalah turunnya Allah di sepertiga akhir malam.
Perhatikan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita akan turun ke muka bumi ini, ke langit dunia ini, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Yaqulu, seraya mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa maka aku akan kabulkan. Ini hadis qudsi. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan yang meminta ampun kepadaku di sepertiga akhir malam itu, maka aku akan ampuni. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Barang siapa yang minta kepadaku maka aku akan beri. Subhanallah. Maka di sini bagi jamaah sekalian yang mampu untuk bangun di akhir malam, ini kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah langsung turun ke muka bumi ini, mendengarkan langsung siapa di antara hambanya yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ketika mendengar doa hambanya tidak akan tercampur-campur, tidak seperti kita. Kalau kita lagi dengerin pengajian, tiba-tiba ada orang nyetel wayangan, di samping lagi nyetel musik dangdut, kita buyar nih, nggak bisa paham nih, nanti Ustadz ngomong apa kok nggak jelas ya. Sebab suaranya tercampur-campur. Kalau Allah tidak, ketika Allah mendengar suara hambanya, itu tidak tercampur yang ini dengan yang itu, sekalipun mereka berdoa dalam satu waktu. Subhanallah. Yang ini suaranya lirih terdengar, yang ini suaranya keras terdengar. Kalau kita biasa dengar yang keras, ada orang ngomong pelan gitu udah nggak dengar. Mas, kerasin dikit dong suaranya dong, saya nggak dengar. Allah tidak. Allah mendengar suara yang kecil, Allah mendengar suara yang keras. Semuanya sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Asyahid dari hadis ini adalah sabda Nabi yang mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun. Kalau dikatakan turun berarti dari mana? Dari atas. Yang ini juga menunjukkan bahwa keberadaan Allah berada di atas langit. Subhanallah. Masih belum puas. Sebenarnya kajian ini saya pilih tema ini adalah karena hadis ini. Apa itu? Hadis seorang jariyah, seorang budak wanita yang ketika itu ditampar oleh majikannya. Ya, mungkin budak wanita ini terlena ketika mengembala kambing sampai kambingnya ini dimakan oleh serigala. Kira-kira sekuat apa sih wanita kalau melawan serigala? Dan ada serigala yang berburu sendirian. Ya. Tidak ada, serigala itu kalau berburu mesti bareng. Paling cuma dilempar. Batu sebesar apa sih yang bisa dilempar oleh seorang wanita? Maka ada satu ekor kambing yang dimakan oleh serigala. Ya, sang majikan di sini merasa pekerjanya, budaknya wanita ini tidak amanah, merasa masa jaga kambing aja nggak bisa. Ya. Mohon maaf, sahabat ini juga manusia. Maka dia pun menampar wanita tersebut. Ini budak ya, bukan pembantu. Yang mana kisah pembantu ditampar sudah sering kita dengar. Ini budak. Namanya budak itu adalah milik majikannya. Sebenarnya mau diapakan aja terserah majikannya. Karena budak itu harta bagi majikannya. Cuma memang tidak boleh dalam Islam memukul mereka. Karena Islam memang mengatur bagaimana kita berbuat baik kepada para wanita. Tidak terkecuali seorang budak. Sahabat ini menyesal. Kemudian mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menebus kesalahan saya. Bagaimana cara saya menebusnya ya Rasulullah? Nabi langsung mengatakan, a'tikha,
in kanat mu'minah. Bebaskan dia kalau dia seorang wanita yang beriman. Maka kemudian Nabi SAW meminta untuk bertemu dengan budak tersebut. Panggil dia, ajak dia kemari. Dipanggillah budak tersebut dan dites oleh Nabi SAW. Kira-kira tesnya tentang apa? Tes keimanan yang membuktikan bahwa wanita ini adalah seorang yang beriman. Karena kalau wanita ini gagal tes, berarti dia belum beriman, dia tidak jadi dibebaskan. Budak itu tidak murah Bapak Ibu sekalian, ya. Yang jelas budak itu mahal. Tidak seperti binatang yang mungkin kalau kita beli unta 25 juta, 30 juta, 50 juta dapat. Budak itu mungkin lebih mahal dari itu karena memiliki keahlian dan memiliki perasaan. Dipanggillah wanita tersebut, diuji oleh Nabi SAW. Ujiannya tentu ujian tentang iman. Iman mukminah apa tidak dia? Maka kemudian Nabi bertanya 2 pertanyaan. Subhanallah, harusnya kan 10 ya pertanyaannya. Nabi cuma tanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama, kok pas pembahasan kita ini? Ainallah, di mana Allah? Nabi itu bukan bertanya siapa Allah, tapi Nabi bertanya di mana Allah. Subhanallah. Pertanyaannya simpel, tapi kalau orang yang nggak pernah belajar tauhid nggak bisa jawab. Ternyata budak ini menjawab Allahu fis sama. Allah berada di atas langit. Mungkin kalau pertanyaannya itu yang bermutu gitu ya, istilahnya bahasa kitanya yang bermutu itu, sebutkan 3 macam tauhid. Nah, itu baru bermutu itu ya. Ini Nabi tidak tanya pertanyaan yang sulit-sulit itu. Tidak bertanya sesuatu yang menurut kita pertanyaan yang lebih utama untuk ngetes dia ini mukmin apa enggak gitu. Ternyata Nabi bertanya bagian kecil dari tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, itu pun yang salah satu saja, yaitu tentang sifat ulu bagi Allah. Ainallah, di mana Allah? Jawaban wanita tersebut Allahu fis sama, sambil menunjuk tangannya ke atas langit. Allah di atas langit. Kalau pertanyaan ini ditanyakan ke kita, kira-kira kita lulus nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, ini pertanyaannya. Karena mungkin ada di antara kita yang masih ingat dulu pelajaran kita dulu, kalau ditanya di mana Allah, di mana-mana. Nah, maka kita fail, gagal, nggak bisa jawab. Kata Nabi, wah ini belum mukmin, ini belum mukmin. Ya. Maka perhatikan, ternyata perkara yang kita anggap sepele ini, tauhid, asma wa sifat, hanya menetapkan sifat tinggi bagi Allah, memiliki makna yang besar bagi Nabi SAW. Dan menurut Nabi ini adalah perkara yang sangat penting, karena disinilah membedakan orang beriman dengan tidak beriman. Subhanallah. Maka kemudian Nabi bertanya pertanyaan yang kedua, man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Subhanallah. Dan di dalam Islam kan memang hanya 2 itu. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Syahadah itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Yang kedua adalah bersyahadah anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Hanya 2 itu seseorang untuk masuk Islam. Maka Nabi bertanya 2 pertanyaan itu, tetapi dalam bentuk yang lain. Di mana Allah? Dan yang kedua, siapa aku? Ketika dia menjawab Allah di langit, berarti itu mukminah, karena dia sudah mentauhidkan Allah dan dia sudah belajar tauhid. Kemudian ketika ditanya man ana, siapa aku, dia menjawab anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, menunjukkan bahwa wanita ini juga sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Beda halnya kalau wanita ini mengatakan anta Muhammad, engkau Muhammad, berarti dia belum
menganggapnya bahwa dia adalah Rasul dan utusan Allah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kembali kepada masalah kita. Berdasarkan hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa satu pertanyaan yang kita harus lulus darinya ketika kita ingin memastikan apakah kita ini betul-betul sudah beriman atau belum adalah ketika kita ditanya di mana Allah, dan kalau kita ditanya di mana Allah, maka jawaban kita yang benar adalah Allah di atas langit. Ustadz, saya masih belum puas. Nanti kalau ada orang yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini lebih dekat dengannya dari urat nadi? Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah itu dekat dengan hambanya sampai berada di lebih dekat dari urat nadi? Maka jawaban kita, ya, Allah dekat dengan hambanya, tetapi tidak secara zatnya. Yang dekat adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah berada di atas langit, Allah tahu yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena ilmu pengetahuan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa memberikan contoh yang lebih mudah saja. Kalau seandainya Bapak Ibu ditanya, boleh Sherlock nggak? Boleh. Bapak Ibu tinggal Sherlock. Kemudian begitu Sherlock, orang yang kita beri alamat kita atau Sherlockan kita ini tiba-tiba sudah sampai di depan rumah kita. Wah, Masya Allah, hebat sekali. Kok bisa dia jauh tapi dia tahu rumah kita? Jawabannya karena kita beli apa? Kita beri koordinat GPS kita. Dan itu kalau tingkat manusia saja dengan teknologi bisa, maka bagi Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la, itu sangatlah mudah bagi Allah. Ya. Dan Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, sekalipun Allah berada di atas langit. Baik. Bagaimana? Adakah yang lain, Ustaz? Ada. Ya. Jika mereka mengatakan tuh Allah itu berada di mana-mana, bukan di atas langit. Karena kalau kita katakan Allah di atas langit, maka bagaimana Allah mendengar doa hambanya? Maka kita jawab, Allah itu zat yang maha mendengar sekalipun dari atas langit. Salah satu contohnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Ini kisahnya adalah seorang wanita datang menghadap kepada Nabi SAW mengeluhkan suaminya telah mengatakan kepadanya, anti alayya kahdhari ummi, punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya suaminya telah melakukan zihar, mengharamkan istrinya untuk dirinya. Padahal istrinya itu halal. Ya, cuma kalau di bulan Ramadan halalnya setelah buka puasa. Ya, kalau di siang hari tidak halal. Ya. Nah, maka wanita ini mengeluh kepada Nabi SAW. Aisyah ketika lihat ada seorang wanita menemui Nabi, kira-kira cemburu apa tidak? Cemburu. Maka Aisyah nguping, lagi ngobrol apa ini? Ya, jangan-jangan Nabi mau kawin lagi. Ya, itu namanya juga istri kan gitu, saking cintanya kepada suaminya. Begitu Aisyah mendengar, rupanya nggak jelas. Setelah beberapa saat turun ayatul dzihar, ayat yang menerangkan kejadian wanita itu sampai menjelaskan hukumnya. Maka Aisyah terheran-heran, ya Rasulullah, aku saja mendengar percakapanmu dari samping rumah, ternyata nggak jelas.
Tapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang berada di langit, ini mendengar dengan sangat jelas. Maka kemudian Aisyah mengatakan, Subhanalladzi sami'a min fawqi sab'a samawat ma la asma'u. Maha suci Allah, zat yang mendengar yang diucapkan oleh seorang wanita kepada suaminya, kepada suamiku maksudnya ya, pada Nabi SAW, dari langit yang 7 yang aku saja tidak bisa mendengar dari dekat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun di atas langit bisa mendengar doa hambanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seandainya kita mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, ini menjadi masalah yang besar. Karena berarti Allah ada pada tubuh seseorang dan jumlah orang itu banyak. Maka di sini ada dua kemungkinan. Allah kemudian jumlahnya banyak sesuai dengan jumlah orangnya, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala itu terbelah. Sehingga bagian Allah ada di si A, bagian Allah yang lain ada si B dan seterusnya. Dan kedua-duanya adalah perkataan yang mungkar, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perkataan Allah berada di mana-mana itu juga berarti kita meletakkan Allah di tempat-tempat yang tidak pantas. Seperti di, mohon maaf, di kamar mandi, kemudian di got-got dan seterusnya. Kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, berarti Allah berada di tempat-tempat yang tidak pantas untuk Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tersisa bagi kita kecuali kita beriman ke bahwasannya Allah berada di atas langit. Allah itu berada di sama, di langit, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke. Sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, ada sedikit waktu untuk tanya jawab, monggo dipersilahkan. Ya. Saya menanyakan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala itu semuanya di arsy, di atas langit. Namun tentunya kami beriman. Namun bagaimana caranya kami ini ketika berdialog dengan orang yang pemahamannya berbeda dengan kami? Contoh, orang yang berpemahaman itu bahwasannya bumi ini itu ada dengan sendirinya tanpa penciptaan dari Allah. Contoh dengan adanya teori Big Bang misalnya. Nah. Bagaimana caranya kita berdialog dengan orang seperti ini? Nah. Barakallahu fiik. Justru itulah yang menyebabkan bermunculannya pemahaman-pemahaman yang salah di dalam Islam. Seperti ketika seseorang menetapkan qadar bagi Allah, maka di sana ada orang yang mengatakan, nggak adil kalau Allah itu sudah mentakdirkan surga nerakanya seseorang, itu nggak adil. Kemudian setelah itu beramal terus mereka dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Bisa saja kan dia beramal dengan amalan baik, tahu-tahu masuk neraka. Bisa saja kan orang beramal dengan amalan buruk, tahu-tahu masuk surga. Allah nggak adil kalau begitu. Maka akhirnya sebagian di antara mereka berpikir, oh iya ya betul juga. Ya sudahlah. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Allah tidak mentakdirkan. Manusia itulah yang mentakdirkan amalnya sendiri. Jadilah Qadariyah. Jadilah pemahaman apa? Kelompok yang bernama Qadariyah. Karena berkeyakinan tidak adanya takdir. Asal mula pemahaman ini karena berdialog dengan, mohon maaf, orang-orang yang tidak mau beriman dengan apa yang semestinya mereka imani di dalam Islam. Karenanya Islam itu dari dulu Islam itu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Mau menerima Islam, beginilah Islam. Kalau tidak mau menerima, maka engkau belum dikatakan sebagai seorang muslim.
Coba kita lihat paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perjuangannya sangat luar biasa. Sampai detik menjelang hayatnya, dia cuma diminta untuk mengucapkan kalimat tauhid. Apa itu? La ilaha illallah, dan bersyahadat anna Muhammad Rasulullah. Saya yakin beliau pun sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Cuma tinggal mengucapkan kalimatnya saja. La ilaha illallah. Ya. Perhatikan paman dan keponakan. Saya yakin antum punya kepaman. Dan coba pikirkan paman antum yang paling dekat dengan antum, yang selama ini membantu antum, sekolah ini apa semuanya dibantu. Dia cuma diminta oleh Nabi mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi dia menolak. Subhanallah. Itu karena takdir Allah bahwa dia mati dalam keadaan kufur. Untuk pelajaran bagi semua orang bahwa di dalam masalah ini iman itu bagi orang yang mau beriman. Yang tidak mau beriman kufur. Karena di sini pesan saya, kalau antum berhadapan dengan orang-orang yang sulit untuk menerima, ya, maka berikan waktu dan terus doakan sampai akhirnya dia mau menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dan juga oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berusaha untuk apa istilahnya membalance mereka atau istilahnya apa ngalah dengan mereka, kita ini justru terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang salah di dalam Islam. Dan masih banyak lagi pemahaman yang lain yang salah, sebabnya adalah disebabkan karena mereka berinteraksi dengan orang-orang kufar yang mereka ajak untuk masuk Islam, tetapi mereka tidak kuat dalam memegang asas Islam ini, sehingga akhirnya mereka memberikan celah di dalam pemahaman Islam, merubah pemahaman Islam yang sesungguhnya, sehingga pemahaman Islam ini menjadi tidak murni seperti apa yang difahami oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat-sahabatnya yang sering disebut para ulama yang terdahulu. Ya, wallahu taala alam. Saya kira jelas nih. Nah, tidak ada lagi pertanyaan? Monggo Bapak. Satu pertanyaan terakhir karena tinggal 5 menit. Doa, iya Bapak. Monggo. Nggih. 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 Matur nuwun. Untuk yang pertama, mungkin kita bisa sampaikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sudah pernah bertanya kepada Nabi SAW, apa yang sebaiknya aku baca ketika di bulan Ramadan ini. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi pun memberikan jawaban yang mudah. Dan kadang kita ini terlalu menyepelekan perkara yang mudah. Padahal yang mudah itu adalah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa itulah yang senantiasa kita baca di bulan Ramadan. Karena memang kita ini banyak melakukan perbuatan dosa. Maka banyak sekali ampunan yang kita mohon dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan Nabi pun bermohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali dalam satu hari. Terkadang 100 kali. Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau adalah zat yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau menyukai mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Subhanallah. Bahkan orang yang meninggal dunia yang dibutuhkan cuma ini nih. Cuma ampunan dari Allah. Orang yang meninggal dunia itu apa sih yang kita doakan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Semuanya berputar di mana? Permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya baik kita masih hidup ataupun meninggal dunia, maka itulah yang kita butuhkan, ampunan dari Allah. Nah, di bulan Ramadan ini perbanyaklah mohon ampun kepada Allah, terutama karena dosa-dosa kita yang sudah terlalu banyak dan amal kita yang mungkin tidak bisa mengimbangi dosa-dosa kita, sehingga mungkin dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah kita bisa dimasukkan ke dalam surganya, terutama melalui pintu Rayyan, ya, pintu Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk doa atau zikir dengan mengeraskan suara boleh-boleh saja, tidak apa-apa, ya, selama zikir itu tidak mengganggu orang lain, atau memang bersama-sama berzikir, ya, si A zikir, si B zikir. Kalau memang bisa tenang dalam berzikir, maka itu lebih baik. Karena seorang ulama yang terdahulu pernah menegur anaknya dan mengatakan ketika anaknya ini berdoa dengan keras, ya, berdoalah dengan perlahan. Fa inna rabbaka laisa bi'asam, laisa bi'asam. Berdoalah dengan perlahan, karena Rabbmu itu bukanlah orang yang tuli sehingga engkau berdoa memohon kepadanya dengan keras-keras. Ini menunjukkan kepada kita bahwa adab di dalam berdoa kepada Allah adalah dengan perlahan saja. Kita mohon dengan suara yang cukup kita yang mendengarnya. Kalau di batin bagaimana? Di batin tidak boleh, karena batin itu bukan doa. Doa itu bisa sampai kalau sudah diucapkan dengan lisan. Kalau belum diucapkan dengan lisan itu belum disebut dengan doa. Mau 100 kali seorang perjaka berdoa dalam hatinya, ya Allah, itu adalah calonku ya Allah, semoga dia menjadi istriku sampai akhir zaman ya Allah. Biarpun dia berdoa seperti itu 100 kali setiap bertemu dengan calonnya, itu belum disebut doa. Itu baru batin. Ya. Ya, dan karenanya ini kasus yang terjadi pada ibu saya, Bu Nardi, itu pernah berdoa memohon kepada Allah di pintu Ka'bah, minta diberikan berapa? 5 apa 6 anak, saya lupa. Ya. Minta 5 orang anak. Kemudian lahirlah adik saya yang keempat, Wildan Zia Muhammad Dhani. Ibu saya merasa cukup, sudahlah cukup. Dan merasa cukup itu tidak diucapkan. Maka lahirlah anak yang kelima, yaitu adik saya, Mbak Fida namanya. Kemudian akhirnya ibu baru tahu, oh iya betul, bahwa ternyata doa itu memang tidak cukup di batin. Doa itu harus diucapkan. Jadi kalau mau merasa cukup dengan anak yang sudah kita miliki pun harus mengucap, ya Allah cukup anak saya segini saja gitu. Ya, kalau tidak maka doa yang dulu masih berlaku waktu minta 5 orang anak. Ya. Nah, yang sekarang belum punya anak pun minta, ngucap, jangan cuma batin, ya Allah saya pengen anak, tapi cuma di batin nggak cukup. Doa itu harus diucapkan. Ya, saya kira cukup. Insya Allah mungkin dari ibu-ibu ada yang malu untuk bertanya, ya, tidak apa-apa, lain kesempatan semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa sallam. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.